teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menggunakan data atau yang biasa disebut statistika. Materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sebelum memasuki materi kali ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami pengertian data, siswa memahami kumpulan data, siswa memahami penyajian data, siswa dapat membedakan jenis data dan menentukan diagram yang sesuai dengan jenis data, siswa dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasikan data, siswa dapat memahami menganalisis data, siswa dapat melakukan penyelesaian masalah menggunakan data. Siap untuk belajar bersama? Yuk kita mulai. Sebelumnya, materi menggunakan data ini berkaitan dengan statistika dan penyajian data dalam matematika. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan nilai ulangan di kelasmu? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, cara mengolah dan menyajikan data nilai seperti itu adalah bagian dari statistika. Pengertian dari data statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Terdapat dua jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu data numerik atau kuantitatif dan data kategorik atau kualitatif. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Data numerik. Data numerik adalah data yang dapat diukur dengan angka. Data numerik dapat diolah dengan menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data ini dapat dibagi lagi menjadi data kontinu atau berupa desimal dan data diskrit atau bersifat bulat. Data kategorik. Data kategorik adalah data yang tidak dapat diukur dengan angka. Data kategorik biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu objek atau subjek. Data ini dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Jenis-jenis data numerik. Yang pertama, data kontinu. Data kontinu atau data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, waktu, dan sebagainya. Contoh data kontinu yaitu mengukur tinggi badan dan mengukur berat badan. Jenis-jenis data numerik yang kedua yaitu data diskrit. Data diskrit atau data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, jumlah siswa di kelas, jumlah hari dalam seminggu, sebulan, setahun, dan jumlah anak dalam keluarga. Contoh data diskrit yaitu jumlah siswa di kelas dan jumlah anak di keluarga. Jenis-jenis data kategorik. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian seperti data hasil wawancara, observasi, survei, dan kuesioner. Contohnya, hasil wawancara dengan siswa kelas 7 mengenai alasan menyukai bermain HP dan jumlah siswa menyukai makanan manis dengan memberikan angket. Contoh data primer yaitu wawancara dan kuesioner. Jenis-jenis data kategorik yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, Departemen Pendidikan Budaya mendapatkan informasi jumlah penduduk dari Biro Statistik.
Contoh data sekunder yaitu jumlah penduduk dari Biro Statistik. Jenis-jenis data berdasarkan kelompok. Data tunggal. Data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai. Contohnya yaitu tinggi badan siswa tertentu atau jumlah angka yang diperoleh dalam suatu ujian. Data tunggal dapat dinyatakan dalam bentuk tabel atau grafik. Jenis-jenis data berdasarkan kelompok. Data berkelompok. Data kelompok adalah data yang terdiri dari beberapa nilai yang dikelompokkan berdasarkan rentang nilai tertentu. Contohnya adalah rentang nilai pada suatu ujian seperti 0 sampai 50, 50 sampai 75, dan sebagainya. Data kelompok dapat dinyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi atau histogram. Macam-macam penyajian data. Tabel. Tabel merupakan cara yang paling umum digunakan dalam penyajian data. Isi tabel terdiri dari kolom dan baris yang berisi data atau informasi yang ingin disajikan. Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu teknik penyajian atau visualisasi data dengan menggunakan batang berbentuk persegi atau balok. Biasanya, diagram ini digunakan untuk membandingkan suatu data yang memiliki data yang berbeda. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan salah satu representasi grafis dari sebuah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran dan dibagi menjadi beberapa sektor. Diagram garis. Diagram garis adalah grafik yang menggunakan garis lurus untuk menghubungkan titik-titik data. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan perubahan atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Piktogram. Piktogram adalah bagan atau grafik yang menggunakan gambar untuk mewakili data. Piktogram juga dikenal sebagai diagram gambar. Cara membaca piktogram adalah dengan menghitung banyaknya gambar yang ada. Penghitungan statistik. Penghitungan statistik adalah proses menghitung ukuran-ukuran pemusatan data statistik seperti mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data adalah suatu konsep dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai yang mewakili pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Ukuran ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana data terdistribusi dan berfokus pada nilai-nilai yang paling sering muncul atau menjadi rata-rata. Penghitungan statistik adalah cara untuk menentukan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. 3 ukuran pemusatan data utama yaitu mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Contoh soal mean. Perhatikan soal berikut. Banyaknya data setiap jumlah hewan yaitu kucing 24 ekor, kelinci 42 ekor, ayam 51 ekor, ikan 27 ekor. Jawaban yaitu rata-rata sama dengan jumlah seluruh hewan dibagi banyak jenis hewan. Jadi, 24 tambah 42 ditambah 51 ditambah 27 dibagi 4. Hasilnya yaitu 144 dibagi 4 menjadi 36. Contoh soal median. Perhatikan soal berikut. Tentukanlah median dari data sebagai berikut. 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 53, 84, 51, 90, 93. Jawaban yaitu setelah diurutkan, banyaknya data di atas adalah 13, yang berarti ganjil.
Maka mediannya adalah data ke-13 ditambah 1 dibagi 2 menjadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya data ke-7 yang tak lain adalah bilangan 53. Contoh soal modus. Perhatikan soal berikut. Hitung modus dari data tunggal dari set data berikut. 27, 30, 21, 27, 20, 33, 20, 43, 27, 22. Jawaban yaitu dalam set data ini nilai 27 memiliki frekuensi tertinggi yaitu 3 kali, sehingga modus data tunggalnya adalah 27. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian statistika, jenis-jenis data, cara mengolah data, cara menyajikan data, dan contoh soal median, modus, dan mean. Ingat ya, statistika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, dari menganalisis nilai ulangan sampai membaca grafik pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa untuk berlatih dengan soal-soal yang ada di buku kalian. Tetap semangat belajar!